Gadis itu adalah putri yang hilang dari keluarga mafia. Untuk menyambutnya, keluarga tersebut menyembunyikan alat-alat penyiksaan yang digunakan untuk interogasi, membersihkan lantai yang berlumuran darah, dan membawa pergi para pengkhianat yang sekarat. Mereka takut pertumpahan darah akan membuatnya trauma, tapi naga melahirkan naga, dan burung phoenix melahirkan phoenix, bagaimana mungkin tunas yang baik bisa tumbuh salah? Selama bertahun-tahun sebelum dia dibawa pulang, dia tampak seperti gadis biasa dari daerah kumuh. Tapi secara rahasia, dia sudah menjadi ratu tak bermahkota dunia bawah, bahkan pemimpin organisasi pembunuh bayaran terbaik dunia, Kaisar Kegelapan. Namun, di mata orang luar, dia hanya tampak seperti keberadaan yang tak berharga. Pada hari pertama di rumah, kakak angkatnya, Sari, memberinya peringatan. "Oh, maaf, aku tidak langsung keluar untuk menyambut adik kecilku. Kamu tidak akan menyalahkanku, kan?" Nada Sari membawa permintaan maaf palsu dan Sofia menekan emosi di matanya dan menjawab datar, "Tidak, berhenti berpura-pura." Kakak ketiga, Rian, mendengus dingin dari samping, dan Sofia mengira dia menyasar dirinya. Bisakah persaingan antara yang asli dan palsu dimulai secepat ini? Dia bahkan belum melakukan apa-apa. Saat Sofia memikirkan langkah selanjutnya, Sari berbicara, "Uruslah urusanmu sendiri." Mendengar ini, nada Rian semakin tidak sabar. "Siapa yang mengurusimu? Jangan terlalu percaya diri." Sofia membeku mendengar kata-katanya. Jadi, Rian yang membentak Sari. Hubungan antara saudara-saudara ini tidak seperti yang dia bayangkan. Melihat ini, ibu mereka, Ibu Ratna, dengan cepat memarahi mereka. "Baiklah, hari ini seharusnya hari bahagia untuk kepulangan Sofia. Jangan buat dia takut, kalian berdua." Rian mengeluarkan helaan napas pelan dan menenangkan ekspresinya. Sari, bagaimanapun, tampak kesal. "Mama, kamu berjanji akan memperlakukan kami sama." "Sari, jangan kekanak-kanakan. Baik Ibu Ratna maupun ayah mereka, Bapak Hendra, pusing. Satu adalah putri kandung yang hilang. Yang lain adalah anak angkat yang mereka rawat dengan hati-hati. Keduanya sama berharga bagi mereka. Bagaimana mereka bisa memilih?" Wajah Sari penuh dendam. "Bagaimana aku kekanak-kanakan? Rian yang pertama berteriak padaku." "Baiklah, ini salah Mama." Ibu Ratna tiba-tiba teringat sesuatu dan dengan cepat memperkenalkan Sofia. "Sofia, ini kakakmu. Setelah kamu diculik dulu, kami mencari tanpa henti tapi tidak bisa menemukanmu, jadi kami mengangkatnya." Bapak Hendra menambahkan, "Kalian berdua adalah putri keluarga Wijaya. Kalian harus akur mulai sekarang." Setelah berbicara, dia dengan hati-hati mengamati reaksi Sofia. "Aku mengerti." Melihat Sofia begitu patuh, pasangan itu menghela napas lega. Sari dengan keras kepala memalingkan wajahnya, ekspresinya jelas tidak senang. Bapak Hendra dan Ibu Ratna bertukar pandang dan dengan cepat mengubah topik. "Baiklah, Sofia, kamu sudah lama bepergian. Pasti lapar, mari makan dulu." Segera, seluruh keluarga duduk bersama. Karena mereka tidak tahu preferensi Sofia, mereka menyiapkan pesta mewah. Melihat dia masih tidak mau menyentuh sumpitnya, Ibu Ratna mengira dia hanya sedang malu-malu. "Sofia, di rumah kita, tidak ada banyak aturan. Santai saja." Sari kemudian menyindir sarkastis. Adik kecil mungkin bahkan tidak tahu tata krama dasar. Dia terlalu malu untuk makan. Mungkin Bibi Wati harus mengajarinya etika dulu. "Sari." Ibu Ratna menatapnya tajam sebagai peringatan. Sari membalas dengan menantang. "Itu kenyataan. Bahkan tidak boleh bicara sekarang. Datang dari kumuh, dia mungkin tidak pernah melihat kehidupan seperti ini sebelumnya." Kelak, Bapak Hendra membanting sumpitnya. Dia memarahi, "Sari, kamu semakin tidak tahu diri. Kalau tidak mau makan, kembali ke kamarmu." "Baik, aku tidak akan makan." Sari pergi ke kamarnya dengan marah.
Sari pergi ke kamarnya dengan marah. Ibu Ratna memandang Sofia dengan meminta maaf. Sari biasanya tidak seperti ini. Aku tidak tahu ada apa dengannya hari ini. Jangan diambil hati. Bapak Hendra juga melembutkan nadanya. Benar, Sofia. Sari sebenarnya sangat beralasan. Kamu akan melihat itu nanti. Untuk insiden hari ini, aku akan memastikan untuk mendisiplinkannya nanti. Ekspresi Rian juga menunjukkan sedikit disdain. Adik kecil, jangan pedulikan dia. Dia memang sangat menyebalkan. Sofia mengangguk dengan pengertian. Mama, Papa, kakak ketiga. Aku mengerti. Aku tiba-tiba kembali, mengambil sebagian kasih sayang kalian. Wajar kalau kakakku kesal. Mendengar ini, pasangan itu berkata, anak bodoh. Ini selalu milikmu. Kami terlalu memanjakannya. Setelah itu, Sofia makan beberapa suap santai dan kenyang. Minta izin ke kamar mandi, mengeluarkan teleponnya, dan mengirim pesan kepada seseorang dengan foto profil imut yang jelek. Mengeluh bahwa ide bodoh mereka tidak berhasil. Membuatnya menjejalkan banyak drama keluarga kaya yang berlebihan. Tapi keluarga Wijaya tidak mengikuti skrip. Sari tidak memfitnahnya seperti di novel-novel. Hanya bergumam beberapa keluhan tentang bagaimana keluarga ini tidak normal. Pasti merencanakan sesuatu besar. Sebelum orang lain bisa membalas, Sofia memutuskan orang dengan foto profil imut jelek itu penuh omong kosong. Memblokir mereka tanpa ragu. Setelah makan malam, Ibu Ratna membawa Sofia ke atas untuk memilih kamar. Saat melewati kamar Sari, dia tiba-tiba berlari keluar, menunjuk-nunjuk, dan berkata, ini ruang musikku. Ini ruang belajarku. Itu ruang gameku dan studio seni. Pilih kamar yang jauh dari kamarku agar kamu tidak menggangguku. Lalu membanting pintu keras-keras. Melihat ini, Sofia tampak berpikir. Seorang anak angkat yang bertindak begitu arogan pasti sangat disayang. Dia memasang ekspresi terluka. Mama, kakak sepertinya benar-benar tidak menyukaiku. Mungkin aku harus pindah dan menyewa tempat. Tidak boleh. Jangan pedulikan dia. Sofia, kamu pilih dulu. Nanti, kita akan bicara dengannya. Sofia dengan santai memilih kamar yang lebih jauh untuk menetap. Dia belum lama beristirahat di tempat tidur ketika kamar Sari tiba-tiba bergema dengan tangisan menyedihkan. Pada saat yang sama, beberapa bisikan pelan tidak luput dari perhatian Sofia. Bagaimanapun, gelar Kaisar Kegelapan bukan untuk main-main. Suara Ibu Ratna, Sari, kamu jelas berjanji sebelumnya. Kita perlakukan Sofia seperti saudara kandung. Mama dan Papa, jangan khawatir. Aku tentu tidak akan menyakiti adikku. Dalam keluarga, seseorang harus menjadi polisi jahat. Aku akan menyulitkannya dan kalian bisa melindunginya. Dengan begitu, dia akan bergantung pada kalian lebih cepat. Pada saat yang sama, itu akan memberinya rasa urgensi. Dia tidak boleh berpikir semuanya baik-baik saja hanya karena dia sudah pulang. Kepribadiannya terlalu lembut. Dia tidak cocok untuk bertahan hidup dalam lingkungan seperti keluarga Wijaya. Sejujurnya, Sari sudah lama mengantisipasi apa yang sebenarnya akan terjadi pada keluarga Wijaya. Tapi tidak seperti keluarga kaya lainnya, keluarga Wijaya mengutamakan keuntungan di atas segalanya. Hanya kekuatan nyata yang bisa mengamankan posisi seseorang. Bertahun-tahun manuver telah lama memperkuat posisinya di keluarga Wijaya. Sekarang Sofia telah kembali, dia paling-paling hanya simbol, bukan ancaman nyata bagi kedudukan Sari. Yang tidak diketahui Sofia adalah keluarga Wijaya menyukainya pada pandangan pertama. Dia tidak submisif atau dominan, tidak arogan atau tidak sabar, tidak ternoda oleh keduniawian, meskipun ini pertama kalinya dia di keluarga bergengsi. Dia tidak menunjukkan rasa takut atau keserakahan. Begini seharusnya seorang Sofia. Bunga putih kecil ini dimaksudkan untuk menjadi putri kecil yang dimanja semua orang. Setelah mendengarkan percakapan mereka, Sofia tidak lagi merasa mengantuk.
Dia keluar untuk jalan-jalan dan melihat kakak keduanya, Arya, di balkon utama. Dia sedang diam-diam mengagumi pemandangan malam. Sinar bulan tumpah di atasnya, sejuk dan seperti giok. Sofia berjalan dengan lembut bertanya apa yang sedang dipikirkan kakak kedua. Arya berbalik, kilat kejutan di matanya. Dia tidak menyangka adik kecil yang pendiam ini akan berinisiatif berbicara dengannya. Dia menguasai diri, menjawab dengan lembut, tidak banyak. Hanya menghirup udara segar. Ada yang kamu butuhkan, adik kecil? Sofia mengangguk. Aku ingin bertanya tentang kakak tertua. Hubungannya dengan kakak ketiga sepertinya tidak baik. Dan tadi ketika kakak tertua dikritik, kakak ketiga bahkan tidak membela dia. Arya tertawa ringan. Tidak apa-apa, mereka hanya bermain-main. Meskipun itu hanya dalam keluarga. Dia masih tampak ragu. Lalu bagaimana aku harus berinteraksi dengan kalian semua di masa depan? Arya berhenti sejenak, tidak menyangka Sofia bertanya begitu langsung. Ini rumahmu. Kamu tidak perlu memaksakan diri melakukan apapun. Selama kamu tidak menyebabkan masalah yang tidak dapat diperbaiki, kami semua akan toleran padamu. Tapi ketika datang ke hal-hal kritis, kamu harus mendengarkan karena urusan internal keluarga Wijaya rumit. Ada terus-menerus intrik dan pertikaian internal. Kami akan melakukan yang terbaik untuk melindungimu, tapi kami juga perlu kerjasamamu. Mendengar ini, Sofia merasa agak terharu. Terima kasih, kakak kedua. Setelah ngobrol sebentar, Arya kembali ke kamarnya duluan, meninggalkan dia sendiri di balkon, menatap ke kejauhan. Di permukaan, keluarga Wijaya tampak tenang. Tapi di bawahnya, arus bawah berputar. Pengaturan keamanan bahkan lebih ketat dari yang dia bayangkan, dan anggota keluarga Wijaya masing-masing lebih menarik dari yang terakhir. Apa yang mereka tunjukkan padanya hanya sekilas yang paling biasa. Tapi apa masalahnya? Seperti yang dikatakan kakak kedua, mereka akan melindunginya. Dia hanya perlu berperan sebagai gadis penurut dan menikmati diri tanpa khawatir. Keesokan harinya, orang tuanya dan 3 kakaknya pergi pagi-pagi. Di rumah, tugas menemani Sofia jatuh pada Sari. Adik kecil, diam-diam di kamarmu. Jangan pergi kemana-mana dan jangan minta apa-apa padaku. Waktuku berharga. Sofia pura-pura polos. Baik, aku akan berkeliling sendiri. Kamu tidak perlu mempedulikanku. Sari mengerutkan kening, wajahnya penuh disdain. Aku bilang tetap di kamarmu. Kenapa kamu berkeliling? Tidak takut aku akan mengambil kesempatan membunuhmu. Maka aku benar-benar akan menjadi satu-satunya putri mama dan papa. Sofia menampilkan senyum tidak berbahaya. Tidak, aku tidak takut. Mama dan papa mempercayakanku padamu. Lagi pula, apa yang harus kutakuti? Mendengar ini, Sari menyipitkan mata, memberinya tatapan penuh makna. Tidak sebodoh yang kubayangkan. Sayang itu tidak berguna. Selesai bicara, dia langsung pergi. Sofia juga tidak diam. Setelah secara singkat membiasakan diri dengan tata letak kediaman Wijaya, dia mencari Paman Joko untuk mempelajari urusan keluarga Wijaya. Meskipun dia sudah meninjau semuanya sebelum kembali, dia masih ingin melihat apa yang ingin diketahui anggota keluarga Wijaya darinya. Tentu saja, jawaban Paman Joko agak ambigu. Semua hal yang bisa ditemukan online. Setiap kali menyentuh topik sensitif, dia menghindari pertanyaan. Setelah mengumpulkan apa yang bisa dia dapat, Sofia kembali ke kamarnya, menutup mata untuk beristirahat. Pikirannya memutar ulang kata-kata sebelumnya, grup Wijaya adalah keluarga cabul terbesar di negara H, berpengaruh dalam lingkaran legal dan bawah tanah. Ayahnya, Bapak Hendra, adalah ketua generasi ketiga grup Wijaya, seorang jenius bisnis terkenal. Ibunya, Ibu Ratna, adalah CEO saat ini grup tersebut. Juga putri keluarga cabul, meskipun tidak sekuat keluarga Wijaya, masih dinasti uang lama. Pasangan itu bersama-sama mengendalikan inti grup, membuat mereka ditakuti dan dihormati.
Tiga kakak laki-lakinya semua bakat luar biasa. Sari adalah permata grup, mahir dalam setiap seni yang halus, dalam kekuatan tersembunyi masyarakat kelas atas. Melihat dengan cara ini, seluruh keluarga Wijaya benar-benar hanya memiliki satu orang yang tidak berguna, dirinya sendiri. Tekanannya agak luar biasa. Sofia membuka teleponnya untuk memeriksa berita online terbaru tentang keluarga Wijaya. Berita terpanas sekarang adalah kepulangannya ke keluarga Wijaya. Itu menyebabkan sensasi besar. Mata yang tak terhitung kini tertuju pada keluarga Wijaya, mengawasinya dan Sari, menunggu untuk melihatnya gagal. Bagaimanapun, posisi Sari tidak tergoyahkan. Keluarga Rahman juga dalam sorotan. Keluarga Rahman dan Wijaya adalah rival. Keduanya adalah konglomerat tingkat atas, relatif rendah hati. Hubungan mereka berfluktuasi antara baik dan buruk. Generasi ini memutuskan untuk mengatur aliansi pernikahan. Sayangnya, keluarga Rahman memiliki sedikit pewaris. Cabang utama hanya memiliki 2 putra. Jadi saat Sofia lahir, kedua keluarga menyelesaikan pertunangan. Mungkin seseorang takut aliansi antara kedua keluarga. Itulah mengapa Sofia diculik. Keluarga Wijaya mengangkat Sari. Dia bekerja keras selama bertahun-tahun. Keluarga Rahman menyetujuinya sebagai calon menantu masa depan mereka. Tapi sekarang Sofia kembali. Semuanya berubah. Akankah aliansi pernikahan ini masih bertahan? Siapa yang terlibat pasti akan mengguncang dinamika kekuasaan. Pada saat itu, pintu diketuk. Suara Sari terdengar. Adik kecil tersayang, kita ada tamu penting di rumah. Paman buyut ketiga khusus meminta untuk menemuimu. Dengan itu, dia berbalik dan pergi tanpa peduli apakah Sofia mengikuti. Sofia samar mendengar dia bergumam, menjijikkan. Membuang waktu berhargaku. Dia dengan cepat menyadari hinaan itu ditujukan pada paman buyut ketiga. Menggabungkan apa yang dia tahu dan sikap Sari terhadap orang itu, tampaknya masalah datang. Sofia tiba-tiba menjadi tertarik. Di ruang tamu, Sari duduk dengan benar di sofa. Dengan sedikit sikap berbeda, tidak ada arogansi dan pembangkangan dari atas yang terlihat. Paman buyut ketiga, apa yang membawamu ke sini hari ini? Tetua berwajah tajam duduk di seberangnya dengan kerutan dalam di sudut matanya. Pasti paman buyut ketiga, Lukman. Dia tampak lembut saat tersenyum, tapi dingin saat tidak. Sekarang, keponakan yang terkasih, jangan bicara seperti itu. Sepupumu baru kembali ke keluarga Wijaya kemarin. Sebagai tetua, aku tentu harus membawakan hadiah selamat datang. Adikmu belum turun. Senyum Sari sedikit kaku. Oh, dia mungkin akan lama sekali. Bagaimanapun, dia dibesarkan di luar. Tidak punya sopan santun. Lukman mengerutkan kening. Sari, bagaimana bisa kamu bicara tentang adikmu seperti itu? Ingat kehidupan istimewa yang kamu nikmati awalnya miliknya. Kamu harus membimbingnya sekarang. Sari mengerutkan bibirnya. Paman buyut ketiga, bukankah kamu selalu paling sayang padaku? Sekarang kamu juga memarahiku. Pada saat itu, Sofia perlahan mendekati mereka, dengan malu-malu menyapa, halo, paman buyut ketiga. Ketika Lukman memandang Sofia, perhitungan di matanya hampir dapat dirasakan. Sayangnya, Sofia tidak berani menatap matanya, hanya menundukkan kepalanya dengan benar. Dia segera memasang senyum ramah. Anak baik, mengapa berdiri di sana? Ayo duduk di sebelah paman buyut ketigamu. Sofia akan melakukan seperti yang dia katakan. Duduk di tempat kosong di sebelah sofa. Sari tiba-tiba berbicara dan berkata, berhenti. Hormati hierarki antara tetua dan junior. Paman ketiga dengan sopan menawarimu tempat duduk di sana dan kamu benar-benar berani bergegas dan datang ke sisiku. Lukman tidak tahan lagi. Tidak perlu begitu formal di depanku. Sofia, duduk saja dimanapun. Akhirnya, Sofia tetap duduk di sebelah Sari. Lukman tersenyum lagi dan berkata, aku membawakan hadiah untuk merayakan kepulanganmu dan agar lebih sering berhubungan.
Orang di belakangnya menyerahkan kotak dan Sofia dengan hati-hati menerimanya. Baru akan membukanya, Lukman berkata, "Buka nanti di kamarmu. Simpan kejutannya." Sari menatap kotak itu dan memerintahkan Bibi Wati untuk membawa hadiah ke atas dan menyimpannya. Bibi Wati bergerak cepat, mengambil kotak dan naik ke atas. Mereka bertiga mengobrol tentang ini dan itu. Lukman bangkit untuk pergi, tiba-tiba berbalik. Sofia tidak berencana mengantarkan paman. Sari bagaimanapun melangkah lebih dulu. "Paman, dia tidak tahu etika yang tepat. Biarkan aku mengantarmu saja." Lukman berkata ada sesuatu di mobilnya yang cocok untuknya. Ingin dia mengambilnya dalam perjalanan. Sari menegurnya mengatakan dia bisa mengambilkannya saja. "Paman takut aku akan merebut hadiahnya." Lukman berkata datar, "Kalau begitu, ayo pergi." Sari mengantarkan Lukman keluar sepanjang jalan. Sofia agak penasaran, mengikuti dari kejauhan di belakang, tapi di tengah jalan, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang tidak beres. Perasaan bahaya yang intens semakin dekat. Dia bisa merasakan dengan jelas sesuatu sedang mendekat dengan cepat ke belakang kepalanya. Sebuah papan kayu terbang ke arahnya dari kanan. Itu menyikat punggungnya, memblokir senjata tersembunyi, bergulir ke hamparan bunga. Seekor anjing pemburu campuran besar melintas di belakangnya, menyelam ke hamparan bunga, merebut papan kayu, dan berlari dengan ekspresi garang. Ke arah dia pergi, sosok bayangan tampak berkilat lewat. Paman Joko tiba-tiba muncul, memakai tampilan meminta maaf. "Maafkan saya, Nona muda. Saya sedang melatih Wonka, hampir menyebabkan kecelakaan." Sofia bertanya tentang Wonka. Anjing pemburu itu tadi begitu besar. Namanya terdengar lembut seperti Wonka. Kontrasnya jujur. "Ya," Paman Joko menjawab dengan tenang, meskipun dalam hati terkejut. Nona muda Sofia tidak lari dari kawanan serigala. Pada saat itu, Sofia mendengar teriakan menusuk seorang pria di kejauhan. Dia bertanya pada Paman Joko suara apa itu. Paman Joko secara halus menghalangi pandangannya tanpa mengubah ekspresi. Dia berkata bahwa pelayan menemani Wonka untuk latihan. Pada saat yang sama, kecurigaan di dalam semakin dalam. Suara itu jauh, bahkan dia hampir tidak bisa mendengarnya. Nona muda ternyata begitu tajam.